Ibu, ini anggarannya? Yang mana yang ini? Iya Bu, yang itu Bu. Kamu kan saya bilang kalau materi yang ini tuh harusnya sama yang kayak gini yang udah saya kasih. Gimana sih? Mohon maaf Bu, ini sudah sesuai dengan materi yang... Nggak ada. Ini tuh saya udah kasih kamu materi yang kayak gini 3 hari yang lalu. Terus mana? Mohon maaf Bu, tapi sudah sesuai kok Bu sama yang Ibu... Harusnya kamu dipelajarin lagi. Jadi kalau kamu kayak gini, anak SD juga bisa. Sudah revisi sana. Bikinin saya kopi juga ya. Baik Bu, mohon maaf Bu. Coba kan ada sate, mau makan apa? Apa ya? Nasi padang di depan kantor mau nggak? Enggak. Ini semua adalah yang kami inginkan. Semua yang kami janjikan ada di sini. Kamu yang perlu melakukan bagian besok persidangan dan semuanya akan selesai. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, Zira. Tapi ini terlalu besar resikonya. Jika Zira tahu, aku akan kehilangan semuanya. Jadi, kamu harus ingat, jika kamu tidak melakukan ini, posisimu yang sudah sepah yang kamu bangun, semua ini akan hancur. Semua ini demi keberhasilan kita. Kamu harus memastikan kalau misalnya persidangan besok itu akan berjalan lancar seperti apa yang diinginkan. Baiklah, aku akan melakukannya. Deal? Ini bukan sekedar kelalaian, ini pengkhianatan. Weni yang seharusnya membela korban justru bermain di belakang layar. Ia diam-diam menemui Sarah, pengacara tergugat. Dalam penemuan ini, uang berpindah tangan, bukan untuk keadilan, tetapi untuk membuat Weni berpura-pura gagal. Biar bukti jadi lemah, argumen tidak dibela, dan kebenaran ditinggalkan. Hal seperti ini tidak boleh terjadi karena Weni dan Sarah telah melanggarkan kepercayaan hukum. Weni menerima suap dari Sarah untuk sengaja kalah dalam sidang ini. Ini bukan hanya melanggar etis, tetapi juga melawan hukum. Mereka telah melanggar pasal 4 huruf A dan B Kode Etik Advokat Indonesia yang telah mewajibkan advokat untuk bertindak jujur, adil, dan tidak menggunakan profesi mereka. Selain itu, perbuatan ini mereka juga merusak tindak pidana dalam sebuah pasal 5 ayat 1, pasal 12 huruf A UU nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Korban tidak harus diam. Ia bisa melapor ke Dewan Kehormatan Advokat untuk pelanggaran etik untuk proses pidana. Keadilan tidak boleh dijual dan hukum harus dapat membersihkan dirinya sendiri.
Ya, kenapa? Kami melapor tentang pengamatan yang bernama Wendy dan Sarah terkait penyuapan. Saya sendiri juga Pak di sini ada beberapa foto bukti sebagai Ya, dan kami segera proses. baik. Terima kasih ya Pak, cepat. Ya. Terima kasih. Silakan Saudari Zia hadapi langsung para pokok perkara. Yang mulia, saya mohon izin interupsi. Saya memiliki bukti rekaman suara dan video. Saya juga ingin memanggil saksi yang selama ini diam dan menjadi saksi kunci. Saksi ini yang tanpa saya tahu sebelumnya menunjukkan bukti kepada saya secara anonim. Hal ini saya tahu siapa dia. Saya bersedia yang mulia. Saya telah menjadi sekretaris saudari Nana selama 2 tahun. Selama itu saya menyaksikan sendiri bagaimana Zia diperlakukan tidak manusiawi. Nana sering membentak, merendahkan, bahkan pernah menampar Zia hanya karena kesalahan kecil seperti lupa menjilid berkas. Saya sendiri pernah melihat Nana menarik rambut Zia di ruangan kerja tertutup. Saya diam selama ini karena takut. Tapi setelah saya melihat Zia terus bertahan tanpa keadilan, saya sadar saya pengecut. Rekaman suara dan video yang diterima Zia benar berasal dari saya. Bohong, mereka bersekongkol. Dia dendam karena saya pernah... Willy, Sarah, kita telah mendapatkan laporan jika Anda berdua telah melanggar kode etik advokat. Silakan dibaca. Ini semua dimanipulasi, Ketua. Ini tidak mungkin kami melakukan penyuapan. Dengan mengalihkan, kami sudah mendapatkan rekaman suara dan juga foto-foto yang mengandung dalam klaim berikut. Ini ada buktinya. Itu siapa tahu tuh rekaman itu dimanipulasi. Tidak ada yang belum valid itu. Ini semua gara-gara dia. Saya hanya tertekan dan sebenarnya saya tidak ingin melakukannya. Tekanan bukan sebuah alasan untuk menginjak sebuah profesi etika. Berdasarkan hasil investigasi kita, Saudara Nana, Anda telah melanggar kode etik advokat mengenai penyuapan. Saudara Willy, Anda telah melanggar kode etik moral dalam hukum. Bukannya membela klien, tetapi menerima suap. Sarah, dengan karena itu, saya harus menghentikan pekerjaan Anda selama 2 tahun. Dan Willy, saya harus menarik izin praktek Anda selama 1 tahun dan harus kembali berpendidikan dengan etika profesi hukum. Keadilan bukan sebuah komisi yang bisa diperjualbelikan. Jika kalian tidak mampu menjaga kehormatan profesi, maka aku rekomendasi untuk kalian keluar saja sekarang.